join. Boleh. Dan oke, kita akan segera menyaksikan drafting pace di match keempat. Game yang pertama antara tim Liquid ID versus tim Spirit. Here we go, drafting pace. Ini yang paling menarik, apakah linknya sekarang menjadi priority? Karena ini Favian. Soalnya dari track record di M6 itu jarang banget ketika mereka mau pakai link. Tapi Angela udah di-ban dari Coach Friend ya. Nah ya, jadi menurutku di sini ya link available, tapi tidak akan sekuat misalnya kalau bersama dengan Angela juga ya. Yes. Dan akhirnya kita lihat nih ya, tim Liquid ID ada di second pick, mereka banningnya ke Fanny nih, karena kemarin mungkin mereka mengira. Respect ya Om ya. Iya, respect juga nih. Buat Fanny-nya merepotkan banget buat di early game. Belajar dari kesalahan ya, atas kekalahan yang mereka lalui juga. Dan untuk match kali ini Chushin ditutup. Dan sebetulnya kalau kita ngomongin karya variabel assassin ya, we'll see ya apakah bakalan muncul. Karena dari teman-teman tim Liquid, satu hero terakhir mereka Shuyo masih terbuka, Bruno masih terbuka. Bruno juga tapi Oke, ada Bruno nih sekarang. Tapi tim Spirit bisa jadi kalau mereka melihat bagaimana Bruno yang bisa dilepas, mereka bisa adu dengan Granger. Karena menurutku tim Liquid ID mereka siap dengan Grangernya. Nah, mereka bakal lebih ke arah Chow dulu ya. Kayaknya tim Spirit nggak terlalu identik sama Chow kalau nggak salah. High loss sih mungkin. Tapi Helos dan Baleriknya nggak sih Om? mungkin High loss. at the same time dia naik ke arah Widi juga. Iya sih buat Chow ya kalau Widi ya. Widi dengan Chow memang cukup mematikan lah istilahnya. Masih ada Khalid juga bisa dipakai atau biasa dipakai dengan tim Liquid ID ini untuk main agresif dari early game. Dan sekarang mau Bruno atau Granger ini akan menjadi sedikit pembahasan karena Suyo juga masih ada sekarang. Iya betul. Masih ada Suyo untuk dipakai first pick. Di match ketiga kita lihat tadi Suyo cukup mahal ya diambil. Lot of option dan Suyo harusnya. Ya. Karena dari Bruno-nya sendiri masih bisa dikontes lah dengan Granger. Turun 1% dari 60% ke 59%. Gak jadi masalah tapi ya. Gak apa-apa. Masih gede ya, masih di atas 50% itu masih besar sebenarnya. Iya, bayangin Granger-nya 30% juga masih jadi prio pick juga kan. Kayak WR saya tadi. Sama lagi Om. Oke, kita beralih ke tim Liquid ID. Wow. Glue yang dari tadi kita lihat di match sebelumnya selalu hilang. Kali Iya. ini Glue menjadi pick yang cukup mahal karena diambil pertama. Open awal, Faramis ada. Iya. Ada. Kenapa ya? Dipilih. Tapi ada beberapa match di M6 tuh di mana mereka nggak peduli sama counternya sih. White Chicken pernah pakai glue sebelum ada Vexana atau Faramis dipakai dan dia sebenarnya mainnya decent juga sih. Ya, Kid Bomba juga pernah pakai glue. Asalkan Melekat deh. hati-hati jangan langsung split. Tapi masalahnya dengan masih terbukanya Vexana sama Faramis ya, Glue ini bakal jadi hero yang bisa dibilang ya dia bakal ngeganggu cuman dari slam-slamnya aja loh. Split tuh bakal jarang banget dia buka, terutama untuk bisa nangkep lini depan, terutama ketika ada hero mid lane yang bisa langsung nge-burst nanti ke arah split-splitnya Glue. Dan langsung dibuka ke arah Granger di sana, head to head antara Granger dan Bruno kembali kita saksikan. Dan ini dia musuh abadi Bruno. Gak peduli mereka. Nah, ya, kayak ya mau paksa, masa mau main Faramis dengan Vexana kan? Ya enggak sih. Kayak bisa terlepas juga. Masih banyak better options sih, seperti Valentina. Atau Vexana yang mau diambil Faramis di ban. Vexana yang bisa juga. Karena masih masuk sih, belum ada mid lane kan. Ya bahkan Vexana masih bisa dipakai kan buat tim Liquid ID, Parsha buat jauhin Grangernya lebih jauh lagi. Iya, karena kalau ngomongin head to head Vexana sama Faramis lebih jarang juga dipakai nggak sih? Sepanjang M6 ini, tapi ya pilihannya oke, Alpha untuk Favian. Ya, Alpha nih akhirnya keluar ya dengan win rate yang tidak besar juga nih. 32% lah buat Alpha. Wow. Betul. Dan yang pasti teman-teman semuanya, sambil kita menunggu untuk drafting pace di fase kedua untuk banningnya dari kedua belah tim, kami dari tim M6 World Championship sekali lagi mau mohon maaf untuk technical issue yang terjadi. Dan tadi sempat terjadi di match ketiga ya, terutama ya pada match RRQ dan juga Famos. Kami akan terus berusaha pasti untuk memberikan pengalaman menonton yang terbaik untuk semua pecinta Mobile Legends Indonesia. Jadi sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf untuk ketidaknyamanan yang sempat ada di match sebelumnya, teman-teman. Iya. Ya namanya technical ya. Iya. Tidak ada yang mau juga. Betul sekali, ini hari pertama ya, jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi juga. Let's enjoy the game untuk game yang pertama ya, tentunya last match kita kali ini untuk Liquid Team, dimana kalau kita ngebahas lagi ke area band, tim Liquid mereka coba untuk nutup ke area percentage mid lane, tapi alih-alih Vexana, Cecilian loh justru yang jadi concern. Ya karena mereka harus waspada juga sih, jangan sampai gamenya terlalu late game. Dan dengan di bandnya Cecilian ini juga sebenarnya lebih memantapkan untuk tim Liquid ID tidak berhadapan dengan hero yang harus dicapai di belakang. Karena mereka udah punya satu loh, mereka udah punya Granger, tambah satu Cecil lagi udah berat. Masalahnya juga kita lihat dengan membawa Alpha di pick ketiga ya, nggak ada yang hero yang bisa instan ke lini belakang. Ya, jatuhnya juga Alpha kan diem ya, hero diem yang Iya. sekali lompat ya udah pasti bisa kena nanti misalnya dengan Sanguine Glow.
Bad Impact. Terlalu Dan beresiko. sekarang udah nggak ada enabler yang biasanya Favian suka ya. Biasanya kalau dia main Alpha itu harus ada either Matilda 1 ataupun Angela 1 ya. Mungkin satu opsi yang bisa dieksplor adalah Rafaela, tapi kayaknya agak stretching itu. Agak jauh ya. Ya itu dia ke sana. Dan hanya di band ya. Katanya tipikal dari Widi, momentum maker si hero-nya Widi juga udah ditutup nih, jadi signature juga kebetulan kalau ngomongin Chow. Dan satu hero terakhir Tigreal yang mungkin kemungkinan bisa muncul ya sebetulnya. Iya. Target bandnya masih cukup possible sebetulnya untuk Spirit. Tapi banyak sih kayak kita bilang Tigreal. Terus juga Kalau menurut aku Matilda sih. Matilda di band kan? Oh dari band. Ya Matilda di band. Oke. Gatot Kaca masih ada. Terus Khalid juga mungkin kalau mereka mau main lebih agresif lagi kan dengan semuanya langsung nabrak ke bagian depan. Tapi mereka masih butuh efek CC sih. Karena mereka hanya mengandalkan nanti Spear of Alpha aja. Iya. Dulu hanya memiliki efek Immobilize dan gak ada efek stun pasti, yang membuat nanti bakal sulit juga nih. Tapi ya, Gatot Kaca yang diantisipasi, apakah Tigreal akan muncul di sini? Ya atau Aurora mungkin kalau mau lebih secure ya lebih pasti juga nih. Oh iya. Give dulu, alright. Salah satu hero terbaik juga yang bisa dimainkan oleh Yehezkiel. Dan sebenarnya dengan banning ke arah Vexana di band kelima ya, dan membuka Eve, ini memang membuat ketika Faramis pun diambil oleh Team Spirit, itu bakal sulit sih. Karena lagi-lagi ketika Netherrealm diaktifkan, semua harus berdekatan di area yang sama, dan membuat real world manipulation bisa menangkap 5 orang sekaligus. Iya, jadi gak nyaman banget lah sebenarnya. Gak nyaman jadi. Spectre mode juga cepet pecah kan? Benar. Kalau ada di dalam real world manipulation, tinggal dikasih void crystal, ditarik garis lurus gitu, Langsung. wah hilang. Jadi orang lagi semua di dalam. Oke, 2 pick dulu nih sekarang nih ya. Karena jungler dengan gold laner dari Team Spirit sudah terlihat, mid laner nih yang belum kita lihat sekarang. Secara option mungkin Faramis ya sih bisa dipakai karena ada glue juga ya. Tapi lawan Yves Atau Loi. atau Valentino. Loi. Akhirnya. Akhirnya. Ya, itu yang tadi aku sempat Arlot. mungkin digunakan juga karena lagi-lagi mereka membawa banyak sekali hero depan ya. Ada Glue, ada Alpha yang mudah nih untuk terkena duality dari Luoyi, itu yang pertama. Dan Arlot yang akan memudahkan nantinya setup itu terjadi. Karena ya satu Final Slash kena banyak, semuanya berkumpul di area yang berdekatan. Dan itu akan memudahkan nantinya Luoyi memberikan burst damage dari duality-nya. Sekarang Waspik harusnya nih antara mungkin Tigreal itu opsi yang perfect banget, bisa jadi counter start juga ketika diversinya masuk. Ataupun mungkin kalau mau, walaupun ini picknya jarang dipakai Widya, Idit mungkin masih bisa dipakai. Idit. Kalau menurut aku bisa juga Jawhead sih. Meskipun ya secara area of effect kurang banyak gitu ya kalau Jawhead ya. Tapi setidaknya buat unstoppable force ke arah hero belakang kayaknya nyaman banget sih. Khalid. Kita belum Khalid ya. Iya, Khalid. Yep. Kalian yang muncul ya, jadi iya ngelihat bagaimana dari tim Liquid ID mungkin efek dari crowd control mereka ini nggak terlalu banyak sih buat yang nge-stun. Tapi kalau slowernya yes mereka sudah cukup lah. Oke, dan sepertinya 10 pilihan hero sudah siap untuk kita saksikan di dalam game pertama dari match keempat kita. Dan seperti biasa kita akan menyerahkan kembali pada caster yang bertugas, ada Pak Pulung dan juga Aul. So silahkan waktunya kalian. Nah, setelah tadi kita melewati match yang ketiga, Aurora Kyoshi berhasil memenangkan pertempuran. Sekarang waktunya Let's Go Liquid. Ah, coba di kolom komen itu ya, love birunya itu dikeluarkan dulu. Benar, karena kita masih punya tugas pengawalan dulu ya. Iya. Karena kita akan memasuki match terakhir di hari ini. Langsung aja kita akan melihat bersama-sama dengan adanya masing-masing 5 hero yang telah digunakan juga. Ya, Munculnya kembali adanya Khalid untuk Widi, betul. Aran. Kita tahu glue-nya Aran. Ya. Sering banget solo-solo kill. Galak gelunya. Ya wes, kalau begitu sekarang waktunya kita akan berangkat menuju ke match yang keempat di game yang pertama. Let's Go Liquid. Let's go. Mohon maaf kita bias ya. Ya. Jadi Aranki juga kita udah dukung banget. Iya. Tapi ini menjadi ajang balas dendam harusnya Iya. buat tim Liquid ID. Karena waktu di Swiss Stage kemarin tim Liquid ID sempat kalah kan. Betul. Dan terlihat bagaimana Kid Bomba tuh ya. Oh, best of one tapi. Tapi best of one. Ini best of 3, Bos. Nah, terlihat udah lebih nyaman untuk tim Liquid ID ya. Ya. Dengan waktu yang telah digunakan juga. Ya. Untuk ada di best of 3 juga. Apalagi mereka pas kemarin juga udah langsung beli M6 Pass. Udah punya skin cloud semua nih. Sudah punya. 175. Sudah punya. Tapi tidak ada yang melewati pulung mereka ini belum. Sombong saya. Jumawa terus ya. Memang orang ini. Jumawa, tapi di tengah, Yeskiel kenapa ke depan itu Yeskiel? Masih berusaha untuk bisa balik, tapi Yeskiel udah gak punya lagi. Satu klik untung aja Yeskiel selamat. Iya, Yeskiel. Kita ngelihat bagaimana performa Yeskiel yang improve banget Ya. dari match ke matchnya juga, terutama waktu dia pakai Loi. Buset, ditendang. Aduh, Rhapsody ini loh bahaya, Rhapsody tuh. Masalah kalau masuk 6 pelurunya yang terakhir kan rada-rada gimana gitu ya. Iya, dapatin aset-aset juga ya. Dan yang pasti ya,
Kita memohon maaf atas Ya. ketidaknyamanannya ya. Benar, di match yang Setelah- ketiga tadi. Ada trouble yang terjadi, tapi kita bakal solve cepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Betul sekali. Wets, kita lanjut lagi. Kid Bomba dengan Arlotnya masih cukup santai berada di dalam outer turret yang dimiliki, tapi sedikit lagi yang tersisa. Sementara Aran masih belum mau melepaskan dan, Pavian salah arah tuh kayak rotarinya tuh. Iya. Dan Aran memang harus terpaksa mengeluarkan flicker untuk mundur ya, karena termakan juga dari damage turretnya. Dan Yap. sejauh ini belum ada first blood yang terjadi ya, masih cukup aman aja nih. Masih Dan aman. kayaknya bakal ada team fight besar nantinya di area turtle pertama. Oke, Sunset Lover. Sementara sekarang Widi sedikit lagi 1 bar HP tapi masih Kid Bomba. Terjebak, tergocek. Kid Bomba pun masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID dan Aran. Masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri dan turtle-nya akan menjadi milik dari tim Liquid ID. Awal yang manis pastinya ya, 1 poin kill plus dapetin objektif juga karena turtle-nya. Ini nge-boost banget untuk tim Liquid ID bisa memegang kendali atas early game harusnya. Yap, mudah-mudahan awal yang manis lalu kita tutup dengan sesuatu yang sadis untuk bisa mengalahkan pemain-pemain dari Team Spirit. Ya, jangan sampai bernasib ironis nanti. Idih, jangan. 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 Bahaya. Jangan. Ya. Tapi Sawo ini masih tertahan sih di level 3-nya juga ya. Dan yang perlu diantisipasi adalah ini the battle of gold laner yang muda-muda ya berarti Betul. ya. Hiko ini menjadi player termuda juga Ya, 16 tahun. di M6. Betul. 16 tahun 6 bulan. 16 tahun 6 bulan ya? 6 bulan. Kayak beda berapa bulan ya? Gue 16 tahun kan 8 bulan ya. Oh, beda 2. Oke, Hiko, lanjut lagi. Bulan purnama. Buset deh, bedanya bulan ya, pura, bulan tua. Iya, jauh. Tapi ya dari tim Liquid ID mereka bakal coba untuk bermain ke arah bawah nih sekarang ya. Di mana lane dari Hiko tidak akan dibiarkan. Sementara kalau ngeliat dari The Battle of the Jungler ya, Ya. terlihat untuk Favian bermain dengan zona aman dan nyamannya juga dengan alfanya, levelnya juga unggul. Dan ini yang harus dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Jangan sampai mereka mengendorkan tensinya. Wah, langsung digas saya Spear. Apa-apa, digas lagi. Sawo tidak akan bisa pergi. Itu komit banget ya. Iya. Hampir semua ultimate tadi dari 3 pemain keluar. Dari Raging Sandstorm, Real Manipulation juga. Dan kali Tapi Iko harusnya tahu nih ya, ada kehadiran dari temannya tidak ternyata. enggak ya. Enggak mau Enggak pindah. mungkin enggak tahu dong temennya di situ. Iya, kaget gua kan. Iya. Harusnya kan bisa ngobrol dia, kenapa gue juga kaget ya. Cuman gue ini aja ya. Harusnya gitu. Iya, ngecek doang ya. Iya, kaget. Excited. Tapi harusnya tim Liquid tadi nggak tahu nih ada informasi bahwa diversionnya nggak siap. Ya. Jadi bakal ada kewaspadaan yang lebih lagi menuju ke arah setup di arah turtle dan 1v1 situation. Ini masih terbilang kedua gold laner yang sama-sama kuat di laningnya sih. Adem banget masih. Iya, kuat-kuat. Belum ada gimana ya. Raging Sandstorm dikeluarkan kembali. Tapi masih ada passive dari duality. Diversion dan juga rotation tadi terlihat. Dan bahkan Golden Pathway. Oke, sementara sekarang Arannya menjadi orang terdepan, belum mau berubah menjadi split speed. Namun sekarang turtle-nya berhasil diamankan kembali. Favian di bagian belakang siap untuk dengan satu spiral apanya. Reward manipulation. Akankah mereka sempat bisa kabur? Karena sejauh ini Kid Bomba masih sanggup untuk bisa melarikan diri dari split. Berhasil mendapatkan karena satu player. Kid Bomba mau kemana? Satu bar HP tidak akan sanggup untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Favian selamat. Teracak-acak tim Spirit sekarang. Dengan 5-0, 2.500 gold lead yang dipegang sama tim Liquid ID. Ini ngebuat dari tim Spirit mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal dan tertekan. Ya. Karena dari setiap lininya dan bahkan in and out dari tim Liquid ID ini cantik banget loh. Betul. Semuanya tadi bertukar, masuknya satu-satu dulu. Dan bener-bener dari targetingnya Aran sih. Dia ngejar loh sampai ke kit bombanya. Kayaknya emang lumayan panas nih. Lumayan gesekan panas di tuh. EXP ya. Iya, gue udah dikejar sampai dalam tuh split-splitnya. Pokoknya gue tunggangi, gue tambahin beban hidup lu, Kid. Tapi untuk dari turret-turretnya juga udah ditabung lagi nih tim Liquid ID ngeboost banget dan kayaknya udah terlihat jauh lebih nyaman. Diversion play, Kemana nih pindahnya? Web. Oh, ke situ saja pindahnya. Biasa ngecek temen. backup aja Iya. ya. Sehat, Le. Ke atas kan. Apa kabar? Biasanya udah ngelus dengkul ya. Wah, ngelus 100 dengkul. ada. Ada kali itu. Ancang-ancang ya. Tapi kalau dengan modal 2 turtle kayak tadi, ini ngebuat dari tim Spirit bakal susah banget sih. Karena kalau bawa Loi, biasanya kalau dalam keadaan under tuh susah banget. Apalagi kalau udah visionnya terbatas ya. Tapi biasanya kalau ada warnya yang agak kentang nih, agak nanggung nih. Lui bisa bekerja di situ. Tapi kalau outer middle turret hancur aja nih, ini Loi bakal lebih susah lagi. Oke. Diversion bakal coba buat buka vision aja. Tapi ini mereka emang lagi pada kompak ya? Iya, No skin.
Oh. Semuanya tuh. Ah, iya. Iya, Back to basic. Iya, low profile semua ini. Buset deh, Aran hadir kembali. Tapi ditembak tadi dengan satu jam tangga, kena numpang lewat pelurunya. Assalamualaikum. Bener juga. Nggak kena Ya. kemana-mana. No skin ya. No skin. Kenapa perhatiin sampai situ sih? Apa? Kenapa perhatiin sampai situ? Sepeka itu gua. Web, berpindah tempat itu ya. Iya. Nah, ke atas lagi. Oke. Dan perfect turtle untuk tim Liquid ID dari Fabian dan Konsil. Oke, Widi akan kemana ke arahnya? Apakah Hiko yang mau dihajar? Tidak, ternyata numpang lewat saja. Numpang lewat. Gak mau buru-buru juga ya. Yap. Walaupun keadaannya lagi lumayan di atas angin nih untuk tim Liquid ID. Mereka sangat-sangat bisa memaintain overhype-nya. Yap. Mereka bener-bener gak mau yang terlalu overextend, gak mau overcommit juga. Sehingga ya kita lihat tim Liquid ID jauh bermain dengan lebih hati-hati. Ya, kalau tadi Idok dengan Franco-nya keker tarik ganyang, Uh-uh. nah sekarang Widi dengan satu lagi Regging Centrum, keker lompat ganyang, tapi ternyata masih berlanjut dan juga masih selamat jauh ini. Hanya saya Arannya tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya dan Sunset Lover jadi harga yang harus dibayar dan Iron Shiki free banget. Uh-oh. Satu terakhir dan sekarang Kid Bomba merasakan bagaimana kerasnya bola dari Iron Shiki. Hiko Tapi gak bakal dikasih pulang. Oke, YSKL akankah berhasil untuk bisa mendapatkan Hiko? Masih selamat. Aduh, nyaris ya. Nyaris itu rumputan yang dihuni sama Hiko bukan yang di situ. Tapi itu dia tim Liquid ID walaupun in the end ada Aran yang menjadi korban. Ya. Tapi in and out-nya terus-terusan bersimfoni dengan begitu bagus dari tim Liquid ID. Posisi Iron Shiki lo tadi free hit banget, bebas di bagian belakang. Setelah tadi Widi kan yang pertama, pokoknya kick, keker, lompat, ganyang. Teman-temannya tuh yang sikat tuh. Kelilipan semuanya. Buset, Kan ada dia Widi kelilipan. di paling depan kan. Tentunya apalagi ini terlihat untuk tim Liquid ID mereka sinkronisasinya bagus banget sih. Ya. Bounce back mereka luar biasa dan terlihat di arah top lane-nya pun Hiko masih cukup struggle yang menjadi targeting terus-terusan walaupun Hiko-nya belum tumbang sama sekali. Tapi seenggaknya pressure yang diberikan sama tim Liquid ID ini ngebuat dari Hiko nggak punya free space untuk Yap. farming. Sementara sekarang Widi menjadi raja di area mid tanpa ada gangguan sama sekali. Namun Hiko sudah membantu, apakah dia yang akan mendapatkan orange buff ini? Oh, udah diberikan kepada Hiko loh. Wey, Kid Bomba dengan satu tadi. Final slash begitu baik, namun Fabian tertinggal sendirian. Akankah Fabian bisa selamat? Tapi Fabian berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian, namun Kid Bomba dan para berbeda menjadi satu korban juga. Dan ada serangan tadi dari one shot, namun one shotnya pun terlalu bernafsu maju ke depan. Masih ada Iron Shiki, bos. Dan Iron Shiki ini selalu bisa menempatkan flying tackle-nya dengan begitu baik, Pak. Ya. Dari kemarin-kemarin kita ngelihat juga sliding tackle dengan begitu manisnya menjadi teritori defensif plus juga bisa jadi ofensif in the same Betul. time gitu loh untuk Iron Shiki yang akhirnya bisa mendapatkan point kill terhadap one shot. Dan ya memang pertukaran terjadi antara Fabian yang hilang. Tapi ini Fabian 8 assist ya. 8 assist. Dari tadi dia selalu ditarget terus-terusan dan dia menahan damage dengan begitu banyak. Tapi level 14 loh udah Fabian. Free banget. Sedikit lagi sudah maksimal tuh levelnya. Yep. Nah nih Iron Shiki terakhir dia nyeleding wasit yang kena. Wah, Ah itu dia makanya. referee di belakang. Enggak dong, jauh dong. Jangan dong. Tarik ulur di area Lord. Aha. Akan seperti apa lagi ceritanya karena Aran pun menjadi satu badan terdepan. Tapi Hiko terus memberikan poke damage-nya lewat Dead Sonata terus-terusan ditembakkan. Dan lihat positioningnya Widi. Dia datang dari belakang. Yap. Nah, Widi ngeflank tapi Widi belum mau masuk. Balik lagi Widi. Keker lompat ganyang belum dilakukan. Masih bersembunyi di dalam rerumputan. White Crystal Lordnya terulur lagi. Reset dan Widi ini langganan tetap ya buat Twilight. Nah itu dia. Oh. Ada satu keker lompat gajang dan Sunset Lover bisa selamat. Tapi setidaknya Sunset Lover pun langsung terusir jauh banget ke tempat yang berbeda. Tapi Lordnya belum menjadi milik siapapun. Coba lihat. Masih ada beberapa player. Kid one Bomba shot. menyisakan 2 HP saja. Namun sekarang dilompatin. Oh. Apa aja one shotnya pun langsung menghilang. Iron Shiki double kill. Mau kabur ke arah mana? Run Hiko. Run. Dan Sunset Lover pun hampir saja menjadi korban. Dan di waktu yang bersamaan pula Lordnya pun jatuh ke tangan dari tim Liquid ID. Begitu manisnya semua job desk dijalankan dengan begitu baik. Yap. Dan bahkan gak ada satupun pemain dari tim Liquid ID yang hilang menjadi pertukaran. Wow. Keuntungan banyak dan bahkan Iron Shiki langsung ke arah Windtalker. Buset deh, udah punya Windtalker, tabrak aja bang, let's go. Waduh, ini bagus banget setup mereka loh. Bagus banget. Job Wah, desk-nya, iya. semuanya terlihat jauh lebih nyaman dan ini adalah tim Liquid ID yang kita kenal sebenarnya Betul. ya. Ini walaupun mereka kemarin sempat hilang sedikit ya di awal-awal ya. Dikit aja. Tapi sekarang sudah mulai berbalik lagi, ada dispersion, ada rotation, dikeluarkan kembali. Waduh itu kombinasi damage loh tadi masuk ke dalam tubuh Iron Shiki. Yap.
gitu ya, dari duality yang aktifnya juga. Yap. Tapi Aaron Shiki masih punya Buset deh. positioning dari arah belakang dengan cukup baik sih. Ini Dead Sonata ngepok mulu damage-nya. Waduh, sakit banget Yeskiel. Terbakar tubuhnya tapi Yeskiel masih berhasil selamat. Yeskiel harus balik dulu, mereka harus sabar, mereka harus tenang. Keep calm. Oke. Dan balik lagi tenang semuanya. Dan juga masalahnya mereka masih punya pasif-pasif dari base turret tadi yang akhirnya bisa ngebuat dari wave-nya juga terclear dengan begitu cepat. Tapi diversion play Nah, pindah kemana nih? Oke. Nah, ini nih yang tadi udah kita sebutkan war-war kentang, namun sekarang Aaron Shiki pun masih berhasil selamat di bagian belakang dan satu bolanya langsung yang menembus masuk ke dalam area. Satu pertahanan dimiliki oleh Kid Bomba tidak kuat lagi. Dua player langsung berhasil dihilangkan dengan sangat cepat. dan itu dia gamblingnya dengan adanya Lui. Ada arannya maju lagi ke area terdepan, split siapa yang akan ditambahkan beban kehidupan dan Lui jadi korban bahkan Sawo lenyap seketika, benar-benar matang kali ini Sawo. Wah, Sawo matang tuh. Oke. Sebentar itu barusan Evil Queller dikeluarkan. Yes, menyisakan one shot dan bahkan sebentar lagi sebenarnya Kid Bomba dan Hiko bakal spawn. Tapi ada satu wave minion nih di area tengah yang akan masuk ke base turret. Aaron Shiki cicil terus saja ada Winter Crown sekarang di dalam tubuh dari Fabian, tapi arannya berusaha untuk bisa menjadi orang terdepan kembali. Apa aja sakit banget dan damage-nya begitu mengerikan. Base-nya terbuka, waktunya untuk tim Liquid ID mendapatkan game yang pertama kan, tapi masih ada Winter Crown pula. Aaron Shiki dengan damage yang begitu mengerikan. Siapa yang ingin maju, siapa yang ingin membalaskan keadaan, tapi ternyata masih bisa ditahan oleh tim Spirit. Karena memang dari waktu spawnnya masih lumayan cepat dari tim Spirit sampai akhirnya masih ada penjagaan yang bisa dilakukan oleh mereka. Sehingga dari tim Liquid ID belum bisa berhasil untuk langsung end the game. Yap. Walaupun base-nya tuh udah hampir juga hancur. Iya. Tapi seenggaknya sekarang base-base turret dulu nih yang jadi target. Dan Betul. mengandalkan satu wave aja, ini nggak cukup. Dan lihat, 19-3. Menginjak ke angka hampir 10.000 perbedaan gold lead di 13 menit. Ini Liquid bener-bener mau jadi duta brawl dunia kayaknya ya. Apakah ini adalah salah satu kodam dari Eco Express yang diturunkan? Keluar loh. Liquid Express? Diajak berantem mulu, coba lihat. Aha. Wait, berpindah tempat ke arah depan, tapi masih ada Widi sendirian di arah tersebut. Widi akankah bisa bertahan? Widi ranking satunya. Widi, guru Tewi yang bisa selamat dan juga kabur, memberikan pelajaran yang sangat-sangat banyak kepada teman-teman dari tim Spirit. Dan sekarang ada satu orang lagi Sawo ditambah beban kehidupan dengan begitu berhasilnya tadi Spirit masuk dan juga naik ke atas puncaknya. Bahkan Kid Bomba gak kuat lagi menerima damage sebegitu menyakitkan dari Aaron Shiki. Mereka maju kembali. Rhapsody tidak akan mampu menumbangkan tim Liquid ID. Dan komit ke arah Widi adalah hal yang salah dari tim Salah Liquid pakai ID. Spear of Alpha, Kodek, dua player dan base berhasil dihancurkan. Pasukan berkuda berjaya. Dan itu dia tim Liquid ID dengan Widi yang menjadi target bukan menjadi ancaman untuk mereka, justru itu adalah momentum untuk mengembalikan kembali keadaan sehingga 1 poin yang pertama menjadi milik dari tim Liquid ID. Buset deh, diajarin kan lo sama guru TU kan Widi. Yaudah gitu, panelis, mari kita bahas game yang pertama. Wow, kemenangan yang begitu mendominasi dari Liquid ID di game yang pertama. Dan tanpa balas, tanpa jawaban juga Yap. dari Team Spirit. Ya, itu banyak sekali potensi dari Glue ya. Yang bahkan tadi yang terakhir ini sebenarnya bukan hanya draft mungkin ya. Iya. Tapi dari decision making yang dilakukan oleh tim Spirit. Ini kayak kita melihat eksekusi mereka itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Iya, jadi pedang bermata dua ya. Kalau Betul. bisa kita bilang dengan membawa Luoyi yang memang diisyaratkan menjadi jawaban untuk hero-hero depan dari teman-teman Spirit. Yap, Tapi ya nggak jadi jawaban. Terutama buat yang terakhir tadi yang paling kelihatan. Targetnya ke Widi. Tapi ternyata Raging Sandstorm masih ada dan juga tanky banget nih. Kalau tadi misalnya Widi terpick off, agak sedikit beda, masih bisa ditahan lah. Ya tapi kayaknya masih bisa di Terusin re-engage lagi sih dari TLID-nya. Mereka masih mau gas, soalnya resource-nya udah nggak ada. Dan jujur aja, kalau misalnya gue suruh nge-describe game ini dengan satu kata itu flawless. Jadi nggak ada momen dimana TLID itu ketinggalan. 1 detik pun. Semua trade mereka menang, semua exchange mereka menang. Ya sih, kehilangan konsep juga ya. Ngebawain Arlot, kupikir mereka mau coba untuk maksimalin chain CC yang mungkin bisa dihadirkan, combo-wombo. Tapi itu sama sekali nggak ada, dan bahkan diversion momennya pun minim banget nggak sih terjadi tadi? Iya, dan ini EXP yang benar-benar dihantam terus-terusan juga nih. Jadi tanpa kehadiran dari Kid Bomba juga untuk setup di EXP atau di Turtle setelah itu, ini akan sulit untuk tim Spirit. Ya. Tapi mungkin satu yang kita garis bawahi masih ya, dengan gold laner Hiko yang bisa
hampir menyerupai juga dengan Aaron Shiki. Jadi secara goldnya dia masih bisa lah hampir 11-12, meskipun ya jauh juga sih, ada satu slot kosong ya buat perbedaan itemnya. Cuman yang lainnya terlihat ya cukup jelas, terutama untuk sektor di jungle sih aku ngelihatnya tadi ya. Bagaimana Favian dengan udah dia punya war action tadi, dan begitu ada yang kelihatan lagi sendirian diangkat langsung dengan Sphere of Alpha. Ya, setuju itu. Wah, udah momen telak lagi ya. Apalagi true damage nih yang dimaksimalkan dengan hybrid item seperti ini. Ini pasti berat banget untuk teman-teman dari tim Liquid. 8 kali ya. Bahkan Arlotnya harus terpick off. Sulit sih memang. Even ya kalau kita ngomongin ke area power itemnya juga dia emblem sorry ya. Dari Conclusive dan juga ada Trill dan tank emblem sih. Yap. Emang susah sih kalau misalnya pakai Arlot ngelawan Glue. Mungkin kalau di laning phase itu masih bisa di micro ya. Tapi ketika udah 2 lawan 1 itu udah susah banget. Dan ini sekarang 082 buat Mas Bomba ini, aduh. Sulit. Iya. Hidup sulit di game pertama ya buat dia. Tapi Hiko nih balik lagi dengan Granger tapi membawakan emblem fighter dan juga Festival of Blood. Jadi itu yang membuat dia cukup sustain juga sih. Bisa stay di lane dia cukup lama. Kalau nggak langsung di set kayaknya nggak bakal langsung tumbuh. Kalah exchange 1v1 tinggal skill 1 Rhapsody Ya. penuh lagi. Balik lagi dan masih bisa bertahan di lane-nya dia. Dan secara wow, statistiknya berbicara tim Liquid ID, mereka pegang sepenuhnya game yang pertama. Kayak gak ada keunggulan sama sekali bagi tim Spirit juga. Tara Turtle perfect, Lord juga 2 didapatkan dengan tim Liquid ID. Bahkan untuk perebutan purple buff orange. Tapi untuk masalah damage nggak beda jauh banget ya. Tapi mungkin dari TLID itu mereka ngedamage pas when it matters gitu loh. Pas mereka bisa dapat kill, itu mereka ngedamage. Tapi untuk masalah TS itu mereka lebih ke arah ngepok tapi nggak ada conversionnya gitu loh. Ya, paling mereka punya Loi sebenarnya kan. Iya. Bisa ngumpulin semuanya tapi ya gak ada convert tadi. Hanya dengan 3 kill point sampai dengan terakhir ketika base mereka pecah. Jadi dari tim Spirit ya jawaban banyak banget sih, mereka perlu jawaban tapi mereka gak nemu semuanya. Iya, benar banget sih. Tapi anyway, inilah dia untuk MVP by GoPay di game pertama dan jatuh kepada Aaron Shiki sebagai sosok gold laner yang jujur di penampilan dia sejak di ronde terakhir, ronde kelima Swiss Stage, gak ada death sama sekali. Dan sekarang kembali no death untuk Aaron Shiki. Ya, jangan lupa kalau Moskov-nya dia bahkan lebih lincah dari Bruno ya. Bisa gocek-gocek dia. Iya, berulang kali ya kita lihat ya. Momen Moskov itu bisa menghindari banyaknya maut yang dihadirkan oleh tim lawannya. Tapi ya kalau kita bahas, lagi-lagi Bruno yang digunakan ya, ini jadi jawaban yang begitu tepat ya untuk teman-teman dari Liquid ID. Karena jujur dari early game kita sempat terlihat bahwa Bruno ini sempat under condition dibandingkan dengan Granger. Karena ya Granger membawakan fighter, dia dapetin banyak banget spell farm di awal. Dan membuat Bruno yang masih belum punya Haskell mau gak mau harus recall di awal-awal game. Tapi ya dia masih membuktikan dia gak terpick up sama sekali. Dan ya gak ada juga nih inisiasi dari diversion yang memang ditujukan ke arah Aaron Shiki selama game berjalan. Nah, ya, banyak momen diversion yang memang miss tadi menurutku ya dari Ada sekali ke arah Aaron Shiki tapi Purify-nya on point banget dari Aaron Shiki. Dan ini dia pakai Demon Shoes loh. Jadi mereka tahu Aaron Shiki ini nggak peduli sama namanya armor defense ataupun magical defense ya. Jadi dia mau sustain di team fight dan gimana caranya nggak usah recall lah. Ya, saya tadi Aran belum sempat tuh untuk split ya. Karena bentar yang kedua sudah mau pecah tuh, tapi udah kena stun juga, jadi gak bisa kemana-mana. Tapi ya hanya satu mungkin deathnya buat dia juga nih ya. Sisanya ya kita tahu terhenti di angka 3 kill point nih buat tim Spiritnya. Mereka tidak bisa membuat apapun. Nah ini sih menurutku missnya dari tim Spirit ya. Mereka bahkan yang di sandwich di bagian tengah. Iya, terbesarnya ya. Karena setelah ini Lord berhasil di secure, wipe out kita. Kayak kalau kita ngomongin ke area komposisi hero-nya juga nggak ada high ground pasti juga dari tim Spirit di under posisi kayak gini. Serba salah momen sehingga akhirnya tim Liquid yang berhasil memantapkan masuk menjadi kemenangan. Dan ini late game momennya emang udah berat banget sih. Damage dari Iron emang udah semasif itu juga. Ya, dan miss target tadi kan ke Widi. Ya tapi syarat juga